Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohmah, SPDI, sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Negeri 1 Mekarwangi. Saya akan menjelaskan materi tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keberagaman. Sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pelajaran kita kali ini yang pertama, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. 4. Menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 5. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. 6. Membaca hadis tentang keberagaman dengan baik. 7. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. 8. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. 9. Berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. 10. Membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Coba perhatikan gambar yang Ibu sajikan berikut ini ya. Di sini ada gambar tentang anak-anak yang sedang bertadarus dengan guru ngaji ya. Ada kelompok anak-anak perempuan dan juga kelompok anak laki-laki. Nah, kita juga harus membiasakan selalu membaca Al-Quran setiap waktu. Kenapa kita harus membaca Al-Quran setiap waktu? Karena sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rawahu Tirmidzi an Abdillah ibnu Mas'ud. Yang artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, itulah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak satu kata pahalanya satu, tetapi pahalanya itu per huruf gitu ya. Selanjutnya, mari kita membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
Nah, bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah kalian telah memperhatikan makhrajul hurufnya dan hukum bacaan tajwidnya? Nah, ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan ya makhrajul hurufnya dan bagaimana tajwidnya. Nah, di situ dalam tulisan Al-Quran itu ya, ada warna-warninya, itu akan memudahkan kalian dalam membedakan hukum tajwidnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Per kata ya. Ya ayyuhan nas. Artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kamu. Min zakarin. Dari seorang laki-laki. Wa unsa. Dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum. Kemudian kami jadikan kamu syu'uba. Berbangsa-bangsa. Wa qabaila. Dan bersuku-suku lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Nah, itulah penggalan dari ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ya, artinya per kata. Nah, kita terjemahkan secara keseluruhan ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baiklah anak-anakku, itulah arti terjemahan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, keluarga ini bisa saja terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Kemudian gambar yang kedua itu ada bapak-bapak yang berpakaian berbeda-beda ya. Itu kita karena bangsa Indonesia itu berbeda-beda. Gambar tadi, di sini gambar-gambarnya menunjukkan kerukunan kita dalam kegiatan sehari-hari ya. Ada dalam kegiatan musyawarah. Nah, kita harus selalu rukun. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian harus terbina dengan baik ya. Kalian juga coba tuliskan perbedaan jenis kelamin di dalam keluarga kalian ya, bentuk fisiknya gimana, macam-macam sifat dan karakter keluarga kalian itu masing-masing satu persatu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsa ya? Nah, jawaban tadi dari pertanyaan yang Ibu sebutkan, kalian tuliskan jawabannya di buku catatan ya. Nah, baiklah selanjutnya, bagaimana menafsirkan Quran surat ayat 13? Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa manusia itu sesungguhnya telah Allah ciptakan berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Ya, sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan.
kekayaan, kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, yang Allah lihat hanyalah ketakwaan orang tersebut. Oleh karena itu, kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah keragaman kita di Indonesia ya, manusia diminta untuk saling lapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai. Berbeda dalam persaudaraan, berbeda dalam perbedaan. Kita harus saling rukun, saling menghargai gitu ya. Itulah kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, selanjutnya kalian hafalkan ya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan cara mengulang-ulangnya. Kalian ulangi setiap satu kalimat itu 10 sampai 20 kali ya. Terus diulang-ulang sampai kalian hafal. Itu ya. Pertama misalnya dari ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Satu kalimat itu kalian ucapkan terus berapa sampai 10 kali gitu ya. Kalian hafalkan gitu. Kalian hafalkan kalimatnya ya. Baiklah. Kalian hafalkan per kalimatnya sampai 10 sampai 20 kali sampai kalian hafal. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar hadis tentang keragaman. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Walaupun mereka berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap bermain bersama. Nah, pernahkah kalian bermain bersama dengan teman yang berbeda agama? Berbeda suku dan bangsa? Bagaimana kalian dapat bermain bersama dengan rukun? Nah, kalian nanti jelaskan ya dalam buku tulis kalian. Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi ya. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tetapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan suku bangsa dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya ketakwaan yang menentukan nilai kemuliaan seseorang. Hal itu tertuang dalam. Baiklah anak-anak, berikut adalah hadis tentang keberagaman. Yang hadisnya berbunyi, Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasyriq. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li rabbiyyi ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Al-balagtu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad dari Abu Daud an Abi Nadrah. Yang artinya telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai kalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan dari orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab
Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya, benar Rasulullah SAW telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadroh. Nah, itulah hadis tentang keberagaman. Rasulullah pun bersabda, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit. Itu tidak boleh membeda-bedakan. Kita adalah sama di hadapan Allah, sama memiliki satu orang nabi, satu orang ayah, yaitu Nabi Adam. Ayah kita semua sama, oleh karena itu kita dalam keberagaman harus saling menghormati, hidup rukun, tidak ada kesombongan di antara kita. Karena hanya ketakwaanlah yang ada dan hanya akan dinilai oleh Allah. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu dengan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.